Jadi yang masih pakai itu masker dari mana itu? Ya, itu tidak bisa dicuci ulang, satu. Yang kedua, masker ini tidak boleh dipakai lebih dari 4 jam. Ya, saya sudah bukan saya share lewat media layanan. Saya mendapat informasi terbaru update hari ini tadi, pagi ini tadi. Jadi handphone yang terbaru, biasanya handphone saya nggak dapat, saudara, walaupun ini nggak terlalu lama, nggak dapat. Tapi yang terbaru untuk pelayanan itu dapat update pagi-pagi tadi. Ya, harus pakai masker per tanggal 5 April. Semua diwajibkan pakai masker, tidak ada yang tidak pakai masker. Satu. Yang kedua, masker yang dipakai, saudara, kain, tidak boleh hanya 1 lembar. Coba dicek maskernya masing-masing. Yang maskernya hanya 1 lembar, tolong nanti diperbaiki. Ya, perlu pakai 2 didobel, minimal 2 lembar, minimal 2 lembar. Itu pun saudara hanya bisa menahan 70% dari virus. Jadi nggak 100%. Ya, kita masih bisa terpapar. Itu sebabnya kenapa harus jaga jarak. Ya, dan saya mengingatkan berulang kali, jangan ada yang menggeser kursi. Kami notonya dengan sebegitu rupa, tidak meminta orang lain noto, ya. Ya, Mbak Eni juga sudah sampai istirahat. Ya, kami harus mengaturnya sebegitu rupa. Bukan tidak sayang, saudara, justru karena sayang. Itu yang semua ini dilakukan baik oleh pemerintah, baik oleh para pemimpin kita. Ya, jadi oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan, tolong perhatikan dengan baik-baik. Ya, sudah siap? Oke. Baik, kalau sudah siap, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kita tidak sedang merayakan Jumat Agung. Walaupun istilah Jumat Agung itu sudah mendunia dan itu adalah kesepakatan gereja-gereja, para teolog, tetapi kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan menurut perhitungan yang benar, kematian Tuhan Yesus tidak terjadi pada hari Jumat. Sebab kalau Tuhan Yesus mati Jumat sore, tadi Bapak Gembala sudah sampaikan, berarti tidak sampai 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Dan itu tidak sesuai firman Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus semua sesuai dengan kitab suci. Amin. Saya tidak perlu mengulang yang disampaikan Bapak Gembala, tapi saudara, kita terus-menerus harus memahami hal itu. Amin. Ya, kita buka sekarang di dalam Alkitab kita, Injil Yohanes pasalnya yang ke 19 ayat 28 sampai 30. Ini kacamata saya hanya kacamata penahan saja. Tapi karena saya tidak terlalu dekat dengan saudara, saya bisa melepasnya supaya saya bisa baca. Yohanes pasal 19, kita akan membaca ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Sudah menemukan semuanya? Saya baca demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Judul perikop ini, saudara, dengan jelas ditulis Yesus mati. Kalau Yesus mati, itu benar-benar mati, tidak bernafas, tidak pura-pura mati, bukan tidur lalu dikatakan mati, tetapi dia benar-benar mati.
lain. Saudara, saya katakan itu sesat. Itu bukan kebenaran. Itu bukan yang sesungguhnya. Yang sebenarnya Yesus memang mati. Dan dia memang harus mati. Untuk apa dia mati? Untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Sedemikian rupa kasih-Nya ditunjukkan bagi manusia. Sedemikian rupa kasih-Nya dinyatakan bagi kita. Siapa kita? Siapa manusia yang setiap kali memberontak, yang setiap kali menyakiti hatinya, yang setiap kali mengatakan, oh buat apa aku percaya, buat apa aku setia, buat apa aku melayani Tuhan, wong aku ora entuk apa-apa. Tetapi saya mau katakan, saudara, kalau dia bertanya balik kepada kita, buat apa dia mati buat kita? Tetapi dia melakukannya karena dia mengasihi kita. Amin, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat kebenaran ini. Dan saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama memperhatikan ada dua perkara yang sangat penting di dalam peristiwa kematian Yesus. Yang pertama, saudara, kematian Yesus sebelum dia mati, saudara, ya, dia menggenapi kitab suci saat ia diberi minum anggur asam untuk diminum. Dia menggenapi apa yang firman Tuhan, apa yang kitab suci sudah beritahukan beratus tahun yang lalu, bahkan bukan hanya puluhan tahun yang lalu. Nubuatan tentang bagaimana Yesus akan mengalami kematiannya sudah ditunjukkan, sudah dinyatakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, artinya apa, saudara? Di sini menunjukkan kepada kita perhatikan bersama-sama betapa besar penghormatan yang ditunjukkan Kristus terhadap kitab suci. Saudara kembali perhatikan ayat 28 sampai 29 ya. Di situ dikatakan begini. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Perhatikan, Yesus tahu. Dia bukan tidak tahu. Dia tahu apa yang akan dialaminya. Dia tahu apa yang akan dijalaninya. Dia juga tahu sampai di mana selesainya suatu perkara. Dan saya percaya Yesus juga tahu sampai di mana corona ini akan berjalan. Amin. Amin. Sampai kapan corona ini akan berhenti? Kita nggak usah ikut sok-sokan. Ada beberapa hamba Tuhan besar terang sendiri. Yang satu berkata, saya disuruh Tuhan memerintahkan corona berhenti. Coronanya lu mandek, saudara. Kalau benar Tuhan perintah, begitu dia ngomong, corona berhenti, saudara. Amin. Amin. Kita nggak usah sok-sokan ya. Kalau Tuhan nggak nyuruh, ya nggak usah ngomong disuruh Tuhan. Nanti kita malu, diketawain setan, saudara. Ya. Tapi kita juga jangan terlalu khawatir. Lalu kita langsung menghakimi, wah sesat itu, wah setan itu. Gak boleh juga, saudara. Amin. Kan kita masing-masing berjaga. Nah, saudara kembali kepada firman Tuhan. Yesus tahu. Kenapa dia tahu? Ya dia Tuhan kok. Dia bukan manusia biasa seperti kita. Dia Tuhan yang mau menjadi manusia. Sehingga dia tahu apa yang harus dijalaninya. Dia tahu apa yang harus dilaksanakannya. Dia tahu kalau ini sudah waktunya mau selesai. Kalau dia tidak menyelesaikannya sampai akhir, maka iblis akan tertawa terbahak-bahak. Dan iblis akan berkata, hore, menang. Tapi Yesus tidak pernah mau membuat iblis menang di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, jangan pernah bikin iblis menang dalam hidup kita. Ya, kita memang nggak tahu segalanya tentang yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, tetapi kita belajar untuk mengetahuinya. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Nggak ada yang amin ya. Terpesona atau terganggu dengan maskernya. Nggak apa-apa, masker nggak boleh mengganggu kita menghampiri Tuhan. Amin. Iya. Saudara yang
di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik, ya. Kata lebih lanjut mengatakan apa? Berkatalah ia. Perhatikan, setelah kata berkatalah ia ditulis Alkitab begini. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Artinya apa? Sebelum peristiwa itu terjadi, sebelum Yesus mengatakan itu, sekian waktu yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu, dalam nubuatan, dalam kitab nabi-nabi sudah pernah dikatakan. Perkataan apa? Perkataan ketika dia berkata, aku haus. Mungkin ketika kita tidak mengerti perkataan itu, kita menganggap, ya biasalah, ya jelaslah dia haus. Bagaimana tidak? Dia ditangkap ketika tengah malam, pada saat dia bergumul di dalam doa, sampai keringatnya bercucuran seperti darah. Dan memang benar-benar darah yang menetes karena pembuluh darahnya pecah oleh tekanan yang begitu kuat yang dialaminya. Tidak ada masa istirahat sama sekali, tidak setetes air pun yang diberikan untuk dia minum, saudara. Dia langsung dibawa, diadili, dibawa ke Pilatus, dibawa ke Herodes, balik lagi Pilatus, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia dicambuk, sampai akhirnya dia harus menggotong salibnya, sampai akhirnya dia tergantung di atas kayu salib. Tidak ada setetes air pun diberikan. Normal, wajar, manusiawi, dia haus. Tetapi apakah benar hanya begitu, saudara? Tidak, bukan cuma itu. Itu memang benar, tapi itu bukan yang sebenarnya. Itu memang benar, tapi bukan itu yang sesungguh-sungguhnya. Lebih dari itu, saudara, Yesus sedang menggenapi apa yang kitab suci katakan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang kita genapi dalam hidup kita? Yang kitab suci katakan, yang firman Tuhan katakan, yang Tuhan katakan, atau yang orang katakan. Si A ini, si B itu. Kita bingung dengan kata orang, kita bingung dengan pendapat orang, kita bingung dengan nanti kalau aku dibilang gini, nanti dibilang itu bodoh amat. Amat aja gak bodoh, kok kita yang bodoh. Halo saudara? Ayo saudara, ini sekarang sudah jelas ada ketetapan harus pakai masker. Mungkin saudara merasa nyaman gak apa-apa keluar pakai masker. Tapi beberapa hari yang lalu, sebelum ada keharusan itu, tapi sudah dihimbau kan pakai masker, pakai baju panjang, ya, jaga jarak. Berapa banyak nggak nurut? Karena merasa apa? Risih, malu. Orang bilang apa? Saya nggak malu, saudara. Saya pergi belanja ke warung tempat idiot dulu. Cedak loh, cedak. Saya pakai baju panjang, saya pakai masker, saya pakai kacamata. Biar uang dibeli, diguyu-guyu gitu. Saya cuma bilang, guyu, wow, keselmu. Saya nggak mau sakit, saya juga nggak mau membuat orang lain sakit. Itu prinsipnya. Bukan cuma saya ketakutan, orang ya. Oh, benar orang mati paling dia masuk surga, saudara. Gampang toh? Tapi bukan itu, tidak semudah itu, saudara. Tidak sesederhana itu yang harus kita jalani hari-hari ini. Kalau saudara sakit misalkan, meninggal, saudara imannya gede, aku mati masuk surga, wis rapopo, aku mati ya rapopo, wis aku tak sakarepku dhewe sak penakku. Saudara nggak apa-apa, tinggal mati saja. Mau dikubur kek, ra ono sing ngubur kek, ra urusan, wis mati. Ya toh? Nggak bisa nangis, nggak bisa protes. Tapi keluarga yang ditinggalkan, saudara, yang jadi omongan, yang susah setengah mati. Saudara tahu peristiwa yang ada di Bandung?
ya, seorang anak pendeta, dia memberikan curahan hatinya, minta dengan sungguh-sungguh kepada yang lainnya untuk mentaati aturan pemerintah ini. Karena apa? Orang tuanya sudah meninggal karena COVID-19 ini. Dan dia berkata, saudara tahu sakitnya luar biasa. Saya sebagai anak gak bisa lihat jenazah papa saya sendiri. Saya sebagai anak gak bisa ikut ngubur jenazah papa saya sendiri. Gak ada upacara pemakaman, gak ada upacara ucapan syukur, reston dan sebagainya. Gak ada penutupan peti, gak ada perminyakan. Mari saudara, jangan main-main. Mari hidup kita menggenapi firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, pemerintah itu adalah wakil Allah yang Tuhan beri di dunia ini, dan kita harus mentaatinya. Pemerintah nggak melarang kita beribadah kok, ya. Cuma caranya yang harus dirubah. Saudara dan saya sedang tidak menghadapi aniaya. Saudara dan saya sedang diajak bersama-sama membantu pemerintah bekerja sama dengan semua untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 itu. Dan kita harus lakukan karena kita adalah warga negara yang baik, yang menggenapi firman Tuhan. Amin. Yesus saja mau, saudara, ya. Yesus bisa aja. Dia nggak haus, bisa, ya. Ngapain sih capek-capek ngomong haus, kesakitan? Sudah tergantung di kayu salib. Apa ketika dia ngomong haus lalu ada yang bawa es teler sak mangkok? Enggak, saudara, ya. Ada yang bawain air sejuk, air segar yang sehat. Enggak. Saudara tahu? Ya. Selanjutnya ayat 9. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, bekas, saudara. Jadi bukan anggur baru, anggur bekas, anggur sisa, asam lagi. Itu artinya anggur yang sudah rusak. Perhatikan. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sepatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Bapak Ibu saudaraku kekasih di dalam Tuhan, pada saat Yesus mengalami hal itu, sesuatu hal yang sungguh mengejutkan, sesuatu hal yang sungguh mengerikan. Bukan jawaban yang didapat, tetapi justru apa? Penghinaan, pelecehan. Biasanya kalau orang itu dihukum, saudara, lalu ketika dia akan dihukum mati, itu diberi kesempatan untuk minta satu permintaan sebelum dia menjalani hukuman matinya, ya, menjalani ajalnya. Dan biasanya budaya pada zaman itu, maka orang itu boleh diberikan anggur yang terbaik untuk dinikmati yang terakhir kali sebelum dia mati. Enak ya? Ya enak, tapi lagi bangunan. Tapi bukan itu yang Yesus dapat, saudara. Justru ketika dia sudah berseru, aku haus. Ini benar-benar satu kehausan, ini benar-benar satu hal yang menyiksa, benar-benar satu hal yang sangat sakit dirasakan. Saudara ingat ketika Lazarus dan orang kaya mati. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya yang mati itu masuk di dalam tempat penghukuman. Saudara tahu gambaran tentang tempat hukuman, tentang neraka itu ditunjukkan dengan kehausan yang luar biasa. Karena orang itu ketika dia di dalam neraka lalu dia memandang ke atas, melihat Lazarus duduk di dalam pangkuan Abraham, dia berkata, Bapak, suruh Lazarus mencucukkan jarinya ke air dan memberikan setetes saja kepada lidah
wajahku karena aku kehausan. Itu loh saudara, saking orang hausnya itu sampai seperti itu. Yang saudara yang dialami Yesus sama saudara. Dia sudah tahu apa yang dialaminya, dia tahu apa yang dijalaninya. Tapi saudara, bukan setetes air yang dia dapat, anggur asam. Itu pun anggur bekas, tidak diberikan dalam cawan, tidak diberikan dalam sebuah tempat yang layak, tetapi dicucuk dengan hisap, diduduk. Benar-benar satu perlakuan yang sangat tidak hormat. Benar-benar satu perlakuan yang sangat menghina, melecehkan. Bahkan bisa dikatakan itu tidak lagi menganggap seperti manusia, tapi bisa dikatakan hewan yang menjijikkan. Jangan dekat-dekat jauh. Dan kita berjauhan bukan karena kita saling jijik, saudara. Sekali lagi saya ingatkan, bukan tidak mengasihi, jangan tersinggung, jangan GR, jangan baperan, ya. Tapi ini memang harus kita lakukan untuk menjaga bersama. Kalau saudara mengasihi saudaramu, saudara mengasihi keluargamu, saudara harus menjaga, begitu Pak, ya. Beberapa waktu yang lalu kami berdua saudara saling berjauhan, bukan karena nggak sayang, tapi karena rasa yang satu tidak nyaman badannya. Kita berjauhan dulu. Tapi puji Tuhan kami membaik, kami sehat, ya. Kami sudah konsultasi terus dengan dokter via handphone, ya ini. Dok, perlu cek darah enggak? Awalnya dokternya sudah bilang, ya Bu, perlu cek darah. Ya Pak, perlu cek darah. Tapi kemudian dilihat, oh enggak apa-apa, bagus, sudah, enggak usah, enggak apa-apa, ya. Jadi kalau kami menjauh dari saudara juga itu karena kami juga tidak mau menularkan sesuatu. Bisa saja salah satu dari kita itu ngantongi, bukan sengaja ngantongi, ya takut aja ya tak kantongi, enggak sengaja, tapi bisa jadi saudara, ya. Makanya kita saling menjaga. Jangan anggap ini sebagai satu penghinaan, jangan anggap ini sebagai satu pelecehan, tapi justru ini rasa hormat kita satu dengan yang lain. Kita menjaga satu dengan yang lain. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan. Yesus diperlakukan dengan tidak begitu hormat. Yesus diperlakukan dengan begitu rendah. Tapi saudara, kita lihat, dia mau menjalani itu. Dia enggak berontak, dia enggak marah, dia enggak berkata, aku Tuhan lo, aku Allah lo, Raja lo. Enggak, saudara. Dia terima saja ketika dicucukkan sebatang hisap di mulutnya. Saudara tahu, semua badan Yesus itu dalam keadaan luka. Kepalanya ditancap mahkota duri. Punggungnya, badannya hancur oleh karena cambukan. Dan itu bukan cambuk biasa. Itu cambuk dari bola-bola besi dengan ujung-ujung yang tajam yang merobek-robek dagingnya. Tangannya, kakinya dipaku berlumuran darah. Saudara tahu, ketika itu terkena leletan anggur yang asam, saudara tahu rasanya? Pengen coba? Nanti pulang ke rumah, tolong jarinya ditusuk sedikit dengan jarum atau dicuil sedikit dengan silet. Nah ya, terus golek jeruk pecel. Kalau punya lemon, saya punya lemon di atas, tapi maaf untuk persediaan sendiri. Saya bersyukur sama Tuhan saudara, kami punya pohon lemon di atas ini, nggak besar, pohonnya kecil, tetapi tidak pernah berhenti berbuah. Jadi kami tidak kekurangan vitamin C, setiap saat kami bisa pergunakan, ya. Ketika harus bikin empon-empon, campur lemon, semua ada. Itulah cara Tuhan
kami nggak mau ngomong nggak bisa makan. Sampai hari ini kami bisa makan dengan kemurahan Tuhan. Ya, kemarin waktu latihan kita ngobrol ya. Nah, ini waktunya kita berharap sama Tuhan, saudara. Dia bilang kalau mau berharap sama gajinya ambles, saudara. Lagi ada ambles, ya cuma ngomong karo bose ya bingung kok. Ini semua orang bingung, saudara. Jangan saling menyalahkan, tapi mari belajar bersama. Hidup kita tidak oleh karena 500.000, hidup kita nggak karena 600.000, hidup kita nggak karena 5 juta, hidup kita nggak karena 10 juta, saudara. Hidup kita karena Tuhan Yesus. Amin. Ayo saudara, apapun yang kita hadapi, kalau Yesus pernah diperlakukan begitu rupa, tidak hormat, bahkan sangat menyakitkan. Mari kita mengerti itu semua dilakukannya, itu semua dijalaninya untuk kita, untuk saudara dan saya. Bapak Ibu saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita lebih menghormati Dia. Dia sudah tidak dihormati karena kita. Dia sudah begitu direndahkan karena kita. Tapi mari kita yang dimenangkan, kita yang ditebus ini menghormati Dia. Amin saudara. Berikan penghormatan kita yang tertinggi hanya bagi Tuhan saja. Jangan ada yang lain yang lebih daripada Tuhan. Yang terakhir saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-30. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ya. Kata-kata terakhir yang diucapkannya sebelum Ia menghembuskan nafas terakhirnya. Mari kita lihat bersama dalam ayat 30 ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu sebanyak yang Ia pikir cukup. Tuhan tidak pernah berlebihan, Tuhan juga tidak pernah kurang. Dia selalu berkata cukup. Ya, perhatikan. Berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara perhatikan baik-baik. Walaupun Dia diperlakukan dengan tidak hormat, Dia diperlakukan dengan begitu rendah, tapi Dia terima. Dia sukacita. Dia kerjakan itu dengan segala kebanggaan. Kenapa? Dia tahu yang dilakukannya menggenapi kitab suci. Penghormatan tertinggi kepada firman Allah, penghormatan tertinggi kepada firman Tuhan, itu ditunjukkan Yesus bagi kita. Dan saudara, di kata-kata yang terakhir ini, perhatikan. Dia berkata apa? Sudah selesai. Ketika dia berkata sudah selesai, saudara, dia tidak berkata begini, sudah selesai, mati. Enggak. Tapi dengan gagah, dengan lantang, walaupun dalam kesakitan, walaupun dalam kondisi yang sangat mengerikan, dia berkata sudah selesai. Bisakah kita berkata kepada dunia ini, pada saat nanti kita dijemput Tuhan, pada saat kita harus meninggalkan dunia ini, dengan cara kita masuk dalam pengangkatan, ataupun dengan cara kita harus mati lebih dulu secara badan kita, bisakah kita berkata sudah selesai? Atau masih ada hal yang mengganjal? Aduh, kirong tak garap, aduh, kirong selesai, aduh. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran ini. Kata sudah selesai ini, saudara, Yesus katakan dengan begitu gagah, dengan begitu penuh kemenangan, ya. Dan kata sudah selesai ini, saudara, ditulis dalam bahasanya, saudara, yang asli itu menunjukkan itu adalah
satu proklamasi kemenangan bahwa dia sudah menyelesaikan segala yang ditugaskan oleh Bapaknya kepada dia. Saudara, kita perhatikan coba kata yang pertama, sudah selesai ini. Maksudnya segala kepahitan dari kejahatan dan tindak permusuhan dari penganiayanya sudah selesai. Itu maksud yang pertama. Jadi ketika dia ngomong sudah selesai, semua yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat pada saat itu, semua yang dilakukan oleh para penganiayanya pada saat itu, semua yang dilakukan para prajurit, semua yang dilakukan oleh ahli Taurat, semua yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, semua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, itu sudah selesai. Setelah itu mereka nggak bisa buat apa-apa lagi. Itu maksud yang pertama. Ketika dia ngomong sudah selesai, wes wera iso, arep ngopernya aku lagi. Wes tutek, ya, udah habis, sudah selesai, gak bisa lagi, ya. Lalu maksud yang kedua, saudara, dari kata sudah selesai itu adalah rancangan dan perintah Bapaknya mengenai penderitaannya ini telah tergenapi. Semuanya itu merupakan maksud dan rencana Allah yang tidak dapat diubah lagi, dan dia benar-benar berhati-hati supaya setiap titik dari rencana itu benar-benar terpenuhi. Tuhan gak mau satu titik pun, Yesus gak mau satu titik pun apa yang sudah dirancangkan oleh Bapaknya tidak terjadi dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Adakah titik-titik yang belum terjadi yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu? Mari kita bersendiri dengan Tuhan. Mari kita bercakap dengan Tuhan. Tuhan, apa Tuhan yang aku belum kerjakan ini? Ayo kita jujur. Ayo kita membuka hati di hadapan Tuhan. Jangan merasa bahwa diri kita sudah super, segala-galanya. Wes, aku iso kabeh. Enggak loh saudara, enggak ya. Ketika kita mau bersendiri dengan Tuhan, kita mau terbuka, ada banyak hal yang Tuhan akan bicara di dalam hatimu. Ayo, aku ngomong apa loh mbak kamu? Terus mbok lakoni belum? Amin. Ayo, kowe janji apa lho mbek aku? Udah mbok genepi belum? Kalau kita mau jujur saudara, maka itu akan menjadi hal yang sangat indah, dan kau akan menjadi orang yang begitu bergairah dengan Tuhan di saat sulit sekalipun. Ini saat sulit, semua mengalami kesulitan. Jangan nuntut pemerintah lagi, pemerintah sudah kesulitan. Nanti kalau ada yang udah dapat jatah, konsolnya dapat jatah, apa gue? Bantuan langsung tunai. Apa lagi ya? Atau prakerja, ya. Kalau saudara tidak dapat jatah, jangan marah. Lakukan saja apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Pasti Tuhan punya rencana. Yang punya tanah sepetak, tanami cabai loh. Dia nggak usah beli cabai. Kita aja kok repot sih? Hah? Kadang-kadang kita tuh nggak melihat yang di depan mata kita. Kita lihat tuh yang menjauh di sana. Oh si apa loh ya numpak mobil, orang ngerti mobilnya kreditan ya. Saya bayar pembang mobil. Oh si apa loh main gedung, orang ngerti. Terus digadek bank itu. Orang sombongnya. Kita kan nggak tahu saudara. Betul? Jangan lihat menjauh di sana. Tapi apa yang di hadapan kita? Saudara, kemarin belum ada corona, saudara nggak pernah mau tak ajak naik di atas. Saudara kalau lihat di atas sana, ya, yang teras belakang itu, di sore cedak kandang babi, tapi di ure ada pohon lemon di situ, ada cabai di situ. Bahkan belakangan ini saya tanam kangkung di situ. Namanya di mana? Nggak ada tanahnya. Pakai pot,
jahe tak ceblok ke situ, pencor tak taruh di situ, ya. Tapi saudara yang punya halaman malah halamanmu mbok tapne, mbok tanduri pasir, mbok tanduri gragal, tanduri apa? Berangkal. Manfaatkan. Amin. 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 Tuhan itu nggak pernah biarkan kita kelaparan. Percaya saya, saudara. Yang Tuhan mau kita belajar pinter sama Tuhan. Jangan nunggu bertanggung jawab di sana. Tapi lihat apa yang di depanmu dan kerjakan apa yang di depanmu. Hari-hari ini banyak yang diberkati dengan membuat masker. Yang punya kain-kain perca, coba bikin masker yang bagus. Dijual murah, jangan dijual mahal. Orang lagi butuh, orang butuh, mbok dolak orang-orang. Yo, mesake. Anak dia tuku beras bingung kok tuku masker larang. Ya, bikin masker yang bagus, betul-betul dibuat. Teman saya bikin sampai 4 lapis. Ya. Ada yang bikin 3 lapis lalu belakangnya dikasih bukaan jadi bisa kantong, lalu dalamnya bisa diisi dengan tisu. Bikin coba kreasi. Itu semua menghasilkan, saudara. Perca kan biasanya dibuang, gak usah dibuang. Tapi bahannya cari bahan yang katun, jangan bahan yang panas. Nah, laku pasti. Amin. Banyak hal saudara bisa lakukan. Jangan berkata, aku tidak punya apa-apa. Jangan berkata, aku tidak bisa apa-apa. Jangan. Semua bisa kita lakukan asal kita mau. Mau belajar, mau berbuat, mau ketika Tuhan memberitahu kita. Amin. Sudah selesai. Sekali lagi saudara saya katakan, Yesus menggenapi rancangan Bapaknya dan dia tidak mau satu titik pun tidak terjadi dari rancangan Bapaknya. Yang ketiga, arti itu sudah selesai apa saudara? Maksudnya adalah segenap perlambang dan nubuatan perjanjian lama yang menunjuk kepada suatu penderitaan Sang Mesias telah terlaksana dengan sempurna. Sudah banyak nubuatan dalam perjanjian lama tentang apa yang akan dialami Yesus, penderitaannya, kematiannya, dan dia menggenapinya sempurna, tidak ada yang kurang. Yang terakhir saudara, bukan yang terakhir, masih ada satu lagi. Yang keempat saudara, sudah selesai maksudnya hukum seremonial yang hanya penuh dengan tata upacara saja sudah dihapuskan dan kewajiban di dalamnya pun diakhiri. Yang inti sudah datang sekarang dan semua bayang-bayang lenyap. Ini tabir telah terkoyak, dinding pemisah sudah dirubuhkan. Saudara tahu dalam bait Allah itu ada tabir, dan tabir itu memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar, dan itu pun hanya dilakukan 1 tahun sekali. Tetapi dengan kematian Yesus, tabir itu terkoyak. Ya, tabir itu terkoyak. Artinya apa? Tuhan tidak mau yang hanya seremonial, simbolis, upacara agamawi, liturgis. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau benar-benar hubungan yang intim dengan Dia. Saudara, puji Tuhan, hari-hari ini gereja diizinkan ditutup. Tapi yang ditutup sekali lagi bukan gereja yang sesungguhnya. Yang ditutup itu hanya bangunannya, supaya nggak gerombolan, supaya nggak sek-sekan, supaya nggak makin menyebarkan corona kemana-mana. Di Bandung, saudara, saya harus beritahukan, saudara mungkin juga sudah baca,
di internet, baca di media, baca lihat di televisi, beritanya juga sudah ada. Pak Ridwan Kamil sampai bingung, saudara, gubernurnya Jawa Barat. Bandung itu saudara, satu gereja yang terinfeksi ratusan. Bahkan saya katakan tadi pendetanya sudah meninggal lebih dulu. Wakil gembalanya dengan istrinya juga sudah meninggal. Saudara tahu wakil gembala dan istrinya itu adalah kakak angkat saya. Ya, tapi ya apa mau dikata, saya juga nggak bisa layak. Artinya apa? Betapa perlunya kita berjaga. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dengan keadaan seperti sekarang ini sebenarnya mengajar kita bukan hanya seremonial. Ketok ibadah, ketok memuji Tuhan, ketok dengar firman. Karena apa? Karena di gereja. Nek wis nang omah. Alkitab tekek ledek wis diparani tikus yo karepmu, keneng apa? Keneng kutan jangan yo karepmu. Baru nanti kalau waktunya, apalagi sekarang sudah pakai handphone. Wes, Alkitab wis ra kanggo. Masih bisa ya. Bu, kletek ning ndi ra ngerti. Saudara, kami pakai tablet. Karena di sini buatnya sederhana. Ya, jadi sekali buka semuanya muncul. Kalau Alkitab itu kan satu saja. Bawa bahasa Indonesia tok. Bawa bahasa Inggris tok. Nah, bukan ahli bahasa, orang pinter ya ora iso ngomong, saudara. Ya, tapi di sini kami. Tapi bukan berarti Alkitab kami nganggur, saudara. Waktu kami baca firman bersama, kami pakai Alkitab biasa. Bahkan saya pakai Alkitab yang gede banget. Kenapa? Karena mata saya yang terganggu. Bapak Gembala punya kacamata bagus, bisa ini. Kacamata saya sudah nggak cocok semua, saudara, untuk baca. Ya. Jadi saya pakai yang gede itu supaya saya bisa baca tanpa kacamata. Mabot itu nak digawa nang kebaktian itu. Rampilan mungkin eneng. Tapi saya menikmati, kami menikmati. Kenapa? Firman Tuhan. Amin. Amin. Nah ya saudara kekasih dalam Tuhan, jangan hanya seremonial. Tapi di mana engkau ada? Ya. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang kelima. Oh, rupanya masih ada beberapa saudara. Baik, saya sampai 5 saja dulu. Sudah selesai, artinya sudah tamatlah riwayat dosa dan pelanggaran sudah diakhiri dengan datangnya kebenaran untuk selama-lamanya. Saudara, sudah selesai. Dosa sudah berakhir. Jangan dibangkitkan lagi, jangan dibangunkan lagi. Ya. Tapi mari kita berhenti. Yesus, kematian Yesus itu menyelesaikan persoalan dosa. Dosa yang kita alami, dosa yang kita lakukan, dosa masa lalu kita, dosa yang sedang kita kerjakan barangkali. Kita kan nggak tahu. Hari ini mungkin saudara di sini hatinya jalan-jalan di mana, itu kan juga dosa, saudara. Ya? Bahkan yang kita nggak tahu, mungkin yang akan datang, tiba-tiba kepleset, hapusi uang. Semoga tidak terjadi, amin. Tetapi semua itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Nah, jangan kita kemudian wes rapopo, tak dosa-dosa sih, salah sithik kok, engko bar kuwi tak minta ampun. Itu namanya dablek, sengaja berbuat dosa. Jangan, saudara. Persoalan dosa kita sudah diselesaikan, sudah selesai, rampung. Yuk, mari kita selesai. Amin. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, saya tutup dulu untuk pagi ini. Apa pesan kita di dalam merayakan kematian Yesus? Saudara, kematian Yesus sudah memberi
memberi dampak yang luar biasa bagi dunia. Dengan kematian Yesus kita lihat saudara, semua berubah. Dunia ini mengalami pembaruan, dunia ini mengalami peradaban yang berbeda. Dan mari saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang waktunya bagi kita untuk menjadi orang percaya yang berdampak kuat secara mendunia. Kalau kematian Yesus sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi dunia, bahkan juga bagi surga, karena surga tidak bisa lagi dibuat tertawaan oleh si setan, karena surga menunjukkan otoritasnya, menunjukkan kuasanya yang tidak bisa dilawan. Ya, setan yang tadinya berkata, aku akan. Tapi saat ini dia tidak bisa lagi, karena Yesus menyelesaikan semuanya pada hari itu. Dan mari kita sebagai orang percaya menjadi orang percaya yang berdampak kuat secara mendunia. Bagaimana caranya? 3 yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, jadilah pengenal firman Tuhan di setiap langkahmu. Yang kedua, hormati Tuhan yang sudah berkorban bagimu dengan selalu mengutamakan Dia lebih dari apapun dalam hidupmu. Dan yang ketiga, tundukkanlah dirimu di bawah setiap otoritas yang Tuhan telah taruh atasmu dengan penuh kerelaan. Jangan terpaksa, jangan berundel. Kalau kau tunduk, lakukan dengan penuh kerelaan. Percayalah, di dalam semua itu hidupmu akan jadi dampak yang luar biasa bagi semua orang. Dan orang akan lihat siapa engkau. Orang akan tahu siapa engkau. Bukan hanya tahu dirimu, tapi dia tahu ada Yesus yang nyata di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Mari saudara renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita merayakan kematiannya. Dia yang sudah mati bagi kita. Dia yang sudah menebus kita semua. Dia menderita bagi kita. Dia menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Percayalah, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Bahkan apa yang kita alami hari-hari ini, dengan peristiwa COVID-19, dengan peristiwa virus corona, Tuhan juga akan menyelesaikannya. Tetapi biarlah kita masuk dalam rencananya, kita tunduk dalam aturan yang sudah Tuhan tetapkan atas kita melalui pemerintah kita. Kita rela untuk taat, kita rela untuk menjalaninya. Kita tidak menuntut siapapun dan kita tidak menuntut apapun, tetapi kita belajar melakukan dan mengerti akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama bersyukur buat firman Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara kepada kami. Kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, betapa Engkau sudah melakukan semuanya dengan sempurna. Engkau taat sampai mati di atas kayu salib. Engkau menyerahkan nyawa-Mu ganti kami Tuhan, supaya kami tidak lagi mati dalam kematian yang kedua, dalam hukuman yang kekal, tetapi kami terus menikmati hidup yang kekal di dalam Engkau. Sebab itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya hidup kami menjadi orang percaya yang berdampak secara mendunia, melalui ketaatan kami untuk menggenapi firman-Mu, melalui sikap hormat kami yang sungguh-sungguh kepadamu melebihi dari apapun juga. Dan bahkan Tuhan melalui penundukan diri kami kepada setiap otoritas yang Tuhan telah taruh di atas kami. Biarlah kami menjadi bukti nyata akan kuasa Tuhan bagi dunia ini, sehingga dunia dapat melihat Engkau, dunia dapat mengenal Engkau, dan dunia dapat percaya kepadamu melewati hidup kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara dalam hati kami, dan Engkau terus mengajarkan kami, sehingga kami mampu
melewati hari-hari ini dengan penuh kemenangan sampai selesainya, dan tidak ada satupun Tuhan yang kurang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.